Apa kabar semuanya? Lama banget ya, kayaknya udah 2 minggu aku nggak bikin konten. Dan hari ini spesial banget karena aku menghadirkan seorang spesialis atau disebut dengan psikolog ya. Karena hari ini temanya khusus banget, membahas mengenai yang marak terjadi di kalangan remaja, yaitu insecure. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Halo Ibu Aulia, apa kabar? Halo Mbak Buna, alhamdulillah kabar baik. Ya, Ibu Aulia ini adalah seorang psikolog yang kebetulan juga ngajar ya di Universitas Mula Warman di Fakultas Psikologi. Program studi psikologi. Ya, nah boleh agak nyaring aja suaranya. Oh iya, biar program studi psikologi. Program studi psikologi. Iya. Oke, nah itu dia teman-teman. Hari ini spesial banget karena bukan public figure atau bukan seorang influencer atau bukan seorang pengusaha, tapi seorang profesional atau bisa disebut dengan psikolog. Psikologi atau psikolog nih? Psikolog. Psikolog. Ya. Oke, psikolog. Tapi jurusannya psikolog gitu ya? Jurusannya psikologi. Psikologi. Tapi kemudian profesinya sebagai psikolog. Oh, psikolog. Ya. Oh, jadi seperti itu guys sebutannya psikolog ya. Nah, oke, kita langsung aja ya, Ibu Aulia. Jadi aku panggilnya Ibu Aulia aja ya. Iya Mbak, silakan. Kita langsung ngobrol aja di sini mengenai insecure. Nah, ini tuh kayaknya lagi marak banget terjadi di kalangan remaja. Boleh dijelasin nggak sih insecure itu apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Bunga sebelumnya udah diberi kesempatan untuk sharing di sini. Insecure, apa sih insecure itu? Insecure itu adalah perasaan tidak aman yang dialami oleh seorang individu di mana ia merasa bahwa dunia atau orang lain itu mengancam untuk dirinya, jadi berbahaya untuk dirinya. Jadi insecure ini bagian dari inferiority complex, yaitu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa dirinya itu inferior atau merasa dirinya itu lebih rendah, lebih tidak berharga dibandingkan orang lain, lebih buruk dibandingkan orang lain, seperti itu. Oh, seperti itu, insecure. Jadi memang agak serem ya dari segi artinya gitu kan. Iya. Nah, kadang-kadang orang kan nggak tahu ya, cuma bilang insecure, tapi nggak tahu artinya. Nah, sekarang kita udah tahu artinya insecure tadi, merasa tidak berharga. Iya. Terus masuk dalam kategori itu inferior, merasa dia itu inferior, merasa dirinya itu lebih rendah. Oh, inferior lebih itu buruk, lebih rendah iya, gitu ya. Iya. Oh, kemudian merasa seorang tuh mengancam diri kita gitu ya, karena merasa kayak dunia itu sebagai sebuah ancaman gitu untuk jadi diri kayak dia. nggak aman gitu Iya, ya, iya. seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu insecure itu artinya apa. Oke, terus sekarang aku mau nanya juga nih, Bu ya. Insecure itu kadang-kadang suka dihubungkan dengan namanya bersyukur. Iya. Dan bahkan itu jadi kayak sebuah konotasi negatif, kayak emang kamu pikir bersyukur itu gampang. Emang kamu pikir segampang itu gitu kan. Nah, menurut diri Bu Aulia sendiri, ibaratnya sinkronisasinya antara bersyukur dengan insecure itu tuh gimana? Oke, jadi insecure tuh banyak kan penyebabnya ya Mbak ya. Banyak penyebabnya. Jadi setiap individu itu sebenarnya memiliki insecurity-nya masing-masing gitu, memiliki rasa inferiornya masing-masing. Hanya saja misalnya dia punya rasa khawatir atau punya rasa takut, punya rasa cemas, itu wajar gitu ya. Itu wajar asalkan itu tidak terus-menerus di dalam kehidupannya. Nah, permasalahannya insecure itu adalah dia merasa takut, cemas gitu, khawatir tuh berlebihan gitu ya, terus-menerus. Nah, itu yang kemudian mengganggu, yang itu sebenarnya tidak baik gitu kan. Makanya kemudian kalau misalnya dihubungkan dengan bersyukur, karena salah satu cara untuk mengurangi rasa insecure itu memang salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Tapi kan bilang bersyukur emang mudah gitu ya bersyukur. Memang nggak gampang gitu ya. Ketika kita mau misalnya kita itu punya pengalaman buruk di masa lalu, kemudian orang dengan mudah ya kan kamu harus bersyukur gitu. Memang nggak mudah gitu. Tapi mau nggak mau gitu ya, itu adalah salah satu cara memang untuk mengurangi insecurity itu di dalam dirinya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Ya. memang teman-teman memang berkaitan ya bersyukur Ya, dengan betul. insecure itu, karena salah satu tips untuk menghilangkan rasa insecure dengan bersyukur gitu ya. Karena kalau orang yang insecure itu dia memiliki salah satu ciri, dia suka meng-compare dirinya, suka ngebandingi dirinya dengan orang lain. Nah, Seperti itu. jadi sekaligus ngebahas soal membandingkan nih, berarti
Boleh sebutin nggak sih apa sih ciri-cirinya orang itu insecure? Jadi Iya. ciri-cirinya, maksudnya dimasukkan dalam kategori oh aku ini ternyata insecure gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih salah satu ciri-cirinya gitu? Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu kalau orang insecure dia sering merasa rendah diri, Mbak. Jadi merasa rendah diri itu dia merasa dirinya tuh lebih buruk daripada orang lain, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, dia punya rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau mau mencoba sesuatu dia tuh takut gitu ya. Berpikir juga dia lama banget, mempertimbangkan sesuatu tuh kayak lama banget dia gitu ya. Jadi akhirnya dia sulit untuk berkembang gitu. Terus kemudian yang ketiga itu untuk keluar zona nyaman, itu tadi dia juga sulit keluar untuk zona nyaman gitu ya. Jadi sudah nyaman di satu tempat atau di suatu kondisi, dia nggak mau, sulit untuk keluar dari zona nyaman itu. Gitu. Terus kemudian suka membandingkan juga diri dia dengan orang lain. Kemudian cirinya yang kelima itu adalah dia haus akan perhatian gitu. Jadi artinya dia suka kalau diapresiasi gitu loh. Gitu. Jadi suka kalau misalnya dipuji, diberikan apresiasi, diberikan kata-kata yang mendukung, itu senang sekali dia seperti itu. Karena itu bagian dari memang kebutuhan orang-orang yang insecure ini seperti itu. Jadi itu salah satu ciri-ciri dari orang yang insecure gitu loh. Jadi cuma teman-teman pikirkan lagi apakah teman-teman termasuk di dalam kategori salah satu ciri-ciri orang yang insecure. Nah, kalau memang misalnya termasuk, mungkin teman-teman bisa introspeksi ya, cara penanganannya. Masuk ke cara penanganannya, bagaimana cara menangani salah satunya selain bersyukur, cara lain menangani sebuah insecure itu gimana? Oke, jadi caranya tuh ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman semuanya gitu ya, para remaja gitu ya, untuk mengenali kelebihan diri kita itu apa sih gitu ya. Karena ketahuilah bahwa setiap individu itu diciptakan sama Allah tuh pasti dia punya kelebihan, punya potensi, punya keunikan gitu ya. Jadi percaya diri aja gitu, pasti kita tuh punya kok Mbak namanya kelebihan. Meskipun mohon maaf anak yang cacat sekalipun gitu ya, anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun, mereka punya kelebihan gitu. Apalagi misalnya teman-teman yang istilahnya normal gitu ya, nah itu pasti kita punya kelebihan. Jadi kita cari kelebihan kita itu apa dan fokuslah pada potensi kelebihan kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita berpikir positif ya, berpikir positif tentang diri kita gitu. Jadi pikir yang baik-baik, berpikir yang baik-baik tentang diri kita sendiri dan juga tentang orang lain gitu. Jadi kalau kita itu berpikir yang baik-baik cuman buat kita sendiri, tapi sama orang lain mohon maaf kayak kita masih julid kayak gitu ya. Nah, itu belum berpikir positif. Gitu. Makanya kadang-kadang orang insecure ini Mbak, masih suka curiga dengan orang lain. Oh, jadi kecurigaannya tinggi gitu ya? Iya, karena dia insecure itu kan dia ngerasa nggak aman, dia tuh takut kayak dievaluasi gitu, takut dinilai, misalnya nanti aku dibilang ini, nanti dikira penampilanku oke, nanti aku dikomenin ini, jadi dia udah takut duluan, padahal belum tentu tuh orang lain tuh menganggap dia seperti itu gitu. Jadi dia udah curiganya tuh tinggi. Jadi tadi cara menanganinya pertama mencari kelebihan diri dan fokus pada kelebihan, kemudian berpikir positif, kemudian yang ketiga itu ada kita cari lingkungan yang positif juga. Gitu. Berarti lingkungan ini juga berpengaruh ya, lingkungan yang toksik apa negatif itu kayaknya membuat jiwa insecure kita makin tumbuh gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya teman-temannya mohon maaf suka yang itu tadi julid atau mungkin kayak basa-basi tapi dengan menolak atau dengan kata-kata negatif seperti itu sangat mungkin membuat seorang itu jadi insecure. Seperti itu. Dan yang terakhir bersyukur ya tentunya. Nah, jadi itu dia teman-teman salah satu tips untuk mengatasi insecure. Nah teman-teman, kita coba reket-reket ke belakang. Tadi kita kayaknya belum sempat bahas mengenai penyebabnya insecure itu seperti apa. Boleh dikasih tahu nggak Bu penyebabnya itu gimana? Oke, ada beberapa penyebab dari insecure. Yang pertama adalah peristiwa traumatis di masa lalu. Jadi peristiwa traumatis ini juga bisa misalnya seorang individu itu menjadi korban bullying. Jadi korban bullying itu kan itu adalah suatu perilaku menyakiti orang lain yang dilakukan secara terus-menerus kepada individu tertentu. Jadi karena dia misalnya nih bullying verbal, dia diolok nih, misalnya diolok
kamu hitam atau gendut gitu ya Mbak ya. Misalnya itu berulang kali gitu ya sampai bertahun-tahun. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan seorang ini akhirnya jadi insecure gitu. Jadi konsep dirinya itu jadi berubah gitu. Akhirnya dia merasa memang aku jelek kali ya, aku gendut ya, jadi aku nggak berguna gitu. Jadi dia ini bisa merubah yang namanya konsep diri gitu ya. Oh, jadi akibat traumatis Iya, seperti yang dan bullying misalnya seperti itu. Kemudian juga bisa karena kehilangan bisa juga misalnya kehilangan mohon maaf kayak ada misalnya ternyata orang tua meninggal seperti itu. Jadi dia merasa nggak aman gitu ya karena adanya kehilangan. ya. Kemudian juga karena ada faktor kepribadian orang yang terlalu perfeksionis. Dia jadi Perfeksionis itu seperti itu ya? Iya, jadi karena dia punya standar yang tinggi gitu kan, sehingga dia apa namanya untuk toleransi dia terhadap sebuah kegagalan tuh rendah gitu ya. Gitu. Jadi dia suka, jadi akhirnya dia suka untuk mencapai standar itu. Jadi membandingkan diri dia dengan standar yang dia buat sendiri. Itu akhirnya dia insecure. Gitu. Ternyata perfeksionis juga bisa mengakibatkan insecure. Kemudian apa lagi nih? Pola asuh Dari orang tua ya. Dari orang tua yang mungkin menggunakan kekerasan secara verbal seperti itu kepada anak secara terus-menerus, itu juga bisa membuat anak itu jadi insecure. Membanding-bandingkan anak juga bisa membuat anak itu jadi insecure. Kalau kamu itu lo coba contoh kakakmu tuh pintar ini apa juara olimpiade bla 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 misalnya seperti itu. Kamu nih kok beda banget sih misalnya. Jadi seperti kata-kata seperti itu tuh memang bahaya banget ya, harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Kalau nih aku coba tanya nih, kalau body shaming itu ada pengaruh nggak sih ke insecure? Bisa bikin orang jadi insecure nggak sih? Iya sangat. Kenapa? Karena body shaming itu kan bagian dari sebenarnya bullying secara verbal. Itu masuk ke kategori bullying verbal ya? Iya, karena itu kan kayak kita olok-olok itu orang dengan menggunakan fisiknya. Apalagi misalnya remaja itu sensitif banget kalau tentang body gitu ya, atau tentang Bener. apa sesuatu. Gak hanya sensitif remaja, gitu ya. gak hanya remaja, aku pun. Jadi jujur aku kenapa akhirnya mengangkat tema ini karena aku tuh habis kayak tiba-tiba aja, karena sebelum-sebelumnya aku tuh nggak pernah baper ya kalau misalnya dikomenin sama orang gitu. Tapi entah kenapa yang ini aku tuh tiba-tiba baper. Jadi sebenarnya sepele sih, aku tuh dibilang di komen aku tembem gitu kan. Terus aku langsung ngerasa kayak bener ya aku nih tembem ya, padahal sebenarnya maksudnya aku kan lagi kayak program diet yang bener-bener diet. Terus aku ngerasa aku nih udah susah payah capek-capek diet, kok aku masih dibilangin tembem gitu kan. Aku langsung jujur kayaknya yang tiba-tiba muncul deh kayaknya rasa insecure itu, kayak rasa gak aman, langsung tiba-tiba jadi down banget, sedih. Dan memang ternyata kata-kata yang seperti itu memang kayaknya berdampak banget. Iya, gitu. benar. Dan itu masuk ke bullying ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang, kok kamu kurusan sekarang, Iya. kamu kok hiteman, kamu tembem itu, jadi kita hati-hati gitu ya dalam apa yang mengeluarkan atau ya berkomentar terhadap orang tersebut gitu ya. Lebih baik kita menggunakan ngobrol hal-hal yang positif aja gitu, hal-hal yang netral aja gitu. Misalnya menanyakan kabar, gitu ya, gimana aktivitasnya sekarang, kegiatannya, gitu aja sih, itu lebih aman. Jadi itu ya teman-teman, ini sebuah saran. Kadang kita tuh nggak sadar ya sama ucapan yang kita omongkan. Nah, apalagi yang berkaitan dengan fisik. Kadang-kadang pertanyaan yang menurut kita itu biasa atau basa-basi yang biasa itu kadang-kadang kalau orangnya lagi tidak siap menerima kata-kata itu bisa jadi salah satu body shaming gitu ya, bullying, dan masuk ke kategori bullying juga. Jadi buat teman-teman di sini saran aku juga perlu kayaknya bahasa ketemu orang terus mengomentari fisik tuh kayaknya udah jadi membudaya banget nggak sih di Indonesia gitu ya. Kayaknya kalau ketemu udah lama gak ketemu pasti dikomentarin fisik gitu. Maksudnya entah itu bikin kita senang atau kita bikin down, harusnya kita cari pembahasan lain gitu ya. Cari yang positif aja, yang netral, yang bisa memotivasi seseorang, seperti itu lebih aman. Oke, jadi itu teman-teman, tadi pembahasan kita mengenai insecure. Tadi udah dibahas kenapa, bagaimana, penyebabnya apa, cara mengatasinya, dan semoga teman-teman yang menyaksikan Cerita Bareng Bunga episode keempat kali ini bisa mengambil pelajaran nih dari topik pembicaraan aku sama Ibu Ayunda kan? Ibu Aulia hari ini. Dan salah satu pesan-pesan dari aku sih, kita memang harus lebih banyak bersyukur
karena orang itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Semua manusia diciptakan seperti itu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, ya kan ya Bu ya, Benar. dengan apa yang Apapun kita kita punya, miliki. karena kita punya kelebihan yang bisa kita angkat. Benar banget. Nah, kalau dari Bu Ayunda ada nggak? Bu Aulia. Kalau Bu Aulia nih, ada kata-kata terakhir nggak atau pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton Cerita Bareng Bunga kali ini? Iya, jadi teman-teman semuanya bahwa setiap individu itu diciptakan unik dan pasti punya potensi masing-masing. Kalian pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi ayo kita bangun percaya diri untuk bisa jadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, seperti itu tips dari Bu Aulia. Jadi terima kasih banyak ya Bu Aulia udah mau Sama-sama, meluangkan terima kasih waktunya kembali. hari ini sharing sama teman-teman aku di Cerita Bareng Bunga episode keempat. Nah, teman-teman semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah hari ini. Kita udahan ya, kayaknya ceritanya udah cukup Iya, banget makasih. semuanya, verbal semuanya kita sudah bahas. Dan terima kasih buat Bu Aulia, terima kasih buat kasih, teman-teman. Mbak Bunga. Kita pamit dulu. Semuanya. Assalamualaikum, dadah.